Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya ingin memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama saya sendiri Aris Munandar Al-Mutakin. Yang kedua Sruwinda Dolo. Yang ketiga Selviani, dan yang keempat ialah Kakanda Nur Aditya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menjelaskan tentang manusia dengan pandangan hidupnya. Nah, kita harus memahami dulu apa itu pandangan hidup manusia. Pandangan hidup manusia adalah pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman atau arahan hidup seseorang. Nah, setiap manusia itu memiliki pandangan hidup. Tidak ada yang tidak mungkin. Pandangan hidup seseorang itu bisa dikatakan tingkatan yang berbeda-beda. Pandangan hidup mencerminkan citra diri seseorang karena pandangan hidup itu mencerminkan cita-cita atau aspirasinya. Dalam kehidupannya manusia tidak akan terlepas dari tiga hal pokok ini, yaitu yang pertama ialah cita-cita, yang kedua kebajikan, yang ketiga adalah sikap hidup. Karena itu pula wajarlah apabila cita-cita, kebajikan dan sikap hidup merupakan bagian hidup manusia. Dan itu pula disebabnya cita-cita, kebajikan dan sikap hidup banyaklah menimbulkan daya kreativitas manusia. Banyak sekali yang melukiskan cita-cita, kebajikan dan sikap hidup seseorang. Pandangan hidup dan ideologi. Ideologi merupakan komponen dasar terakhir dan sistem sosial budaya. Pengertian ini menyangkut sistem-sistem dasar, kepercayaan dan petunjuk hidup sehari-hari. Suatu ideologi bagi masyarakat tersusun atas tiga unsur, yakni yang pertama ialah pandangan hidup, yang ketiga nilai-nilai, dan yang kedua adalah nilai-nilai, dan yang ketiga ialah norma-norma. Dari pendapat tersebut menunjukkan bahwa pandangan hidup itu merupakan bagian dari ideologi kebudayaan yang dapat membuat kemungkinan yang menjawab pertanyaan mengapa, why, atau tentang sesuatu dan kehidupan. Klarifikasi pandangan hidup. Yang pertama ialah pandangan hidup yang berasal dari agama, yaitu pandangan hidup yang mutlak kebenarannya. Dan yang kedua, pandangan hidup berupa ideologi yang disesuaikan dengan kebudayaan dan norma-norma yang terdapat dalam negara tersebut. Dan yang ketiga, pandangan hidup yang berasal dari renungannya adalah pandangan hidup yang relatif kebenarannya karena sifat individu dan diyakini oleh persepsi diri sendiri. Dan langkah-langkah perpandangan hidup yang baik ialah manusia pasti mempunyai pandangan hidup walaupun bagaimanapun bentuknya, teman-teman. Jadi teman-teman, kita harus memperlakukan pandangan hidup itu tergantung pada orang yang bersangkutan. Ada yang memperlakukan pandangan itu sebagai sarana mencapai tujuan, dan ada pula yang memperlakukan sebagai sarana kesejahteraan, ketentraman dan sebagainya. Maka kita seharusnya mempunyai langkah-langkah berpandangan hidup ini karena hanya dengan mempunyai langkah-langkah itulah kita dapat memperlakukan pandangan hidup sebagai sarana mencapai tujuan dan cita-cita dengan baik. Maka dari itu di bawah ini sebagai langkah-langkah dalam perpandangan hidup yang baik. Adapun langkah-langkahnya ialah yang pertama itu yang mengenal, yang kedua mengerti, dan yang ketiga adalah menghayati. Nah, saya akan menjelaskan dulu yang pertama ialah menghayati, ialah mengenal. Mengenal itu merupakan suatu kodrat bagi manusia yaitu merupakan tahap pertama dan setiap aktivitas hidupnya yang dalam hal ini mengenal apa itu pandangan hidup. Tentunya kita yakin dan sadar bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai pandangan hidup, teman-teman. Dan yang kedua, mengerti. Tahap kedua ini berpandang hidup yang baik adalah mengerti. Kenapa? Karena mengerti di sini dimaksudkan mengerti terhadap pandangan hidup itu sendiri.
Bila dalam bernegara kita berpandangan pada Pancasila, maka dalam berpandangan hidup pada Pancasila kita hendaknya mengerti apa Pancasila dan bagaimana mengatur kehidupan bernegara. Begitu juga bagi yang berpandangan hidup pada agama Islam, hendaknya kita mengerti dan memahami apa sih itu Al-Quran, hadis, dan bagaimana ketiganya itu mengatur kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu juga kita mengerti untuk apa dan mana Al-Quran, hadis dan ijma itu, sehingga dengan demikian mempunyai suatu konsep pengertian tentang pandangan hidup Islam itu sendiri. Dan yang ketiga, menghayati. Langkah selanjutnya setelah mengerti pandangan hidup adalah kita harus menghayati pandangan hidup kita sendiri. Misalnya kita harus menghayati pandangan hidup kita ialah memperoleh gambaran yang tepat dan benar dalam mengenai pandangan hidup itu sendiri. Yang keempat, yang keempat ialah meyakini. Setelah mengetahui kebenaran dan validitasnya baik secara kemanusiaan maupun ditinjau dan segi kemasyarakatan maupun bernegara dan kehidupan di akhirat, maka hendaknya kita meyakini pandangan hidup yang telah kita hayati itu ialah meyakini merupakan suatu hal untuk cenderung memperoleh suatu kepastian sehingga dapat mencapai suatu tujuan hidupnya. Yang kelima ialah mengabdi. Pengabdian merupakan suatu hal yang penting dalam menghayati dan meyakini suatu yang telah dibenarkan dan diterima baik oleh dirinya lebih oleh orang lain. Dengan mengabdi maka kita akan merasakan manfaatnya. Sedang perwujudan manfaat mengabdi ini dapat dirasakan oleh pribadi kita sendiri. Dan mengabdi itu sendiri bisa terwujud di masa hidup dan atau sesudah meninggal, yaitu di dalam akhirat. Dalam pandangan hidup Islam yang antara lainnya itu mengabdi kepada kedua orang tua kita. Jadi bila kita sudah mengerti dan meyakini pandangan hidup ini, maka selayaknya disertai dengan pengabdian hendaknya dijadikan pakaian baik dalam waktu tentram, lebih-lebih bila menghadapi hambatan dan tantangan. Yang keenam, mengamankan. Proses mengamankan ini merupakan langkah terakhir. Tidak mungkin atau sedikit kemungkinan bila belum mendalami langkah sebelumnya lalu akan diproses mengamankan ini. Langkah yang terakhir ini merupakan langkah yang terberat dan benar-benar membutuhkan iman yang teguh dan kebenaran dalam menanggulangi suatu demi tetap tegaknya pandangan hidup itu. Misalnya, seorang yang beragama Islam dan berpegang teguh kepada pandangan hidupnya, lain suatu ketika dia dicela baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, maka jelas dia tak menerima celaan itu. Bahkan bila ada seorang yang ingin merusak atau bahkan ingin memusnahkan agama Islam baik terang-terangan maupun secara diam-diam, sudah tentu dan sudah selayaknya bila kita mengadakan tindakan terhadap segala sesuatu yang menjadi pengganggu. Dengan kata lain, para pengikut pandangan hidup Islam akan bertindak untuk mengamankan terhadap segala tindakan yang bermaksud atau ingin mengganggu salah satu di antara pandangan hidup itu. Pasti ditindak selain Allah, kelak juga oleh para pengikut Islam itu sendiri. Nah, ketika kita mempelajari tentang manusia dengan pandangan hidup, kita mempelajari tentang cita-cita dan pandangan hidup. Di samping itu, kita juga pandangan hidup yang teguh ini akan mampu memperbaiki segala tingkah lakunya, baik dalam bermasyarakat ataupun dalam menyelesaikan segala masalah, hambatan, gangguan, dan tantangan, sehingga nantinya akan terwujud cita-cita yang didambakannya. Oleh karena itu, sebagai makhluk yang mempunyai cita-cita, terutama cita-cita yang akan memimpin kepada kebaikan dan keselamatan baik pribadi maupun orang lain, dan lebih keselamatan di akhirat kelak. Bila kita lebih dalam
Bila kita kaji lebih dalam, maka dalam pandangan hidup yang baik itu tentu terdapat keyakinan yang teguh. Pandangan hidup yang demikian ini merupakan dasar akan adanya cita-cita. Artinya, bila adanya cita-cita ini didasari oleh pandangan hidup ini, maka cita-cita ini akan lebih besar kemungkinannya, dan bila berhasil, maka berarti cita-citanya itu merupakan hasil petunjuk dari Allah sebagai pencipta seluruh makhluk yang ada. Dengan demikian, besar kemungkinan untuk selamat dalam menjalankan tugas dan keberhasilannya cita-citanya itu, dengan syarat yang bersangkutan selalu berpegang teguh pada pandangan hidupnya dimanapun dia berada. Kebajikan atau kebaikan atau perbuatan yang mendatangkan kebaikan pada hakikatnya sama dengan perbuatan moral. Perbuatan yang sesuai dengan norma-norma agama dan etika. Sebagai makhluk pribadi, manusia dapat menentukan sendiri apa yang baik dan apa yang buruk. Baik dan buruknya itu ditentukan oleh suara hati. Suara hati adalah semacam bisikan di dalam hati yang mendesak seseorang untuk menimbang dan menentukan baik buruknya suatu perbuatan, tindakan, atau tingkah laku. Jadi suara hati dapat merupakan yakin untuk diri sendiri. Suara hati selalu memiliki yang baik, sebab itu ia selalu mendesak orang untuk berbuat yang baik bagi dirinya. Yang ketiga, sikap hidup. Sikap adalah keadaan hati dalam menghadapi hidup, bisa positif ataupun negatif. Karena keadaan hati, maka hanya kita yang tahu, orang lain baru tahu apabila kita bertindak. Sikap dibentuk dengan kemauan manusia ditentukan oleh pendidikan. Sikap bisa berubah tergantung pada situasi, yaitu kondisi dan lingkungan. Kemudian, dalam sikap hidup kita harus memiliki prinsip konsisten dan memegang teguh perkataan. Contohnya, sekali kamu bilang kamu adalah seseorang yang amanah, dapat dipercaya dan bukan pembual, maka kamu akan berjuang sekuat tenaga untuk terus memegang teguh ucapanmu itu. Gak mudah terpengaruh oleh apapun atau siapapun. Yang kedua, ketegasan. Ketika kita berhasil menjadi tegas terhadap orang lain, kita akan menjadi orang yang mampu mendorong, mendukung, dan membuat hidup orang lain lebih baik, sehingga orang lain akan lebih menghargai kita. Yang ketiga, memiliki kemauan. Kemauan juga merupakan salah satu faktor yang mendorong untuk mengerjakan sesuatu hal dalam kehidupan nyata. Kemauan merupakan tenaga penggerak yang berasal dari dalam diri. Dorongan juga dapat dikatakan sebagai kehendak yang terarah pada tujuan-tujuan tertentu. Kemauan juga dapat dikatakan sebagai kemampuan membuat pilihan-pilihan bebas. Memutuskan dan melatih mengendalikan diri serta bertindak. Sikap manusia ada dua, yaitu etis dan tidak etis. Kata etis merupakan sesuatu hal yang berkaitan dengan moral atau prinsip-prinsip dari moralitas, dan juga berkaitan dengan sesuatu yang benar ataupun yang salah dalam melaksanakan sesuatu. Contoh, mempersilahkan duduk pada orang tua yang tidak mendapatkan tempat duduk. Kemudian yang kedua yaitu tidak etis. Pengertian tidak etis merupakan apabila suatu hal yang menyalahi etika yang dianut pada suatu kelompok masyarakat. Perilaku tidak etis seperti perempuan yang hamil sebelum nikah akan dipandang rendah, digosipkan, dan bahkan bisa diusir jika tinggal di daerah yang sangat menjaga pergaulan laki-laki maupun perempuan. Terus contoh lain yaitu seperti meludah sembarangan di tempat lain dan sebagainya. Kemudian sumber hidup. Sumber pandangan hidup terdapat 3 jenis. Yang pertama agama, yang kedua ideologi, dan yang ketiga adalah renungan hidup. Agama, contohnya pandangan hidup yang berasal dari agama, yaitu pandangan hidup ini merupakan mutlak adanya sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama yang dianutnya. Di dalam bentuk ajaran Islam, pedoman hidup merupakan suatu iman yang merupakan pandangan dan sikap hidup dengan ajaran Allah berupa Al-Quran menurut sunnah dan Rasulnya. Yang kedua ideologi.
Contoh yang kedua ini ialah pandangan hidup yang berasal dari dalam bentuk ideologi yang disesuaikan dengan kebudayaan dan norma yang terdapat pada negara tersebut. Pandangan hidup yang dijadikan pedoman di negara Indonesia terdapat dalam bentuk Pancasila. Bangsa Indonesia telah mengalami perjalanan yang sangat panjang dari mulai Kerajaan Kutai sampai masa keemasan Kerajaan Majapahit serta timbulnya kerajaan-kerajaan Islam dan kemudian mengalami masa penjajahan Belanda dan Jepang. Di dalam kondisi ini seperti menimbulkan semangat berbangsa satu, bertanah air yang satu dan berbahasa yang satu, yaitu Indonesia. Atas dasar itu akhirnya menjadi latar belakang para pemimpin yang mewakili atas nama bangsa Indonesia memandang pentingnya dasar filsafat pedoman negara sebagai simbol nasionalisme. Dan yang ketiga yaitu hasil renungan. Contoh yang terakhir ialah pandangan hidup hasil renungan atau relatif yang benar keadaannya, merupakan hasil proses perjalanan panjang hidup seseorang yang berdasarkan hasil pertimbangan dan pemikiran yang direnungkan menjadi sebuah bentuk ajaran, arahan, petunjuk dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupannya. Terima kasih.